Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Sari Irfaniati dengan NPM 2012312 dari kelas C123 S1 Informatika. Selama mengikuti perkuliahan Internet of Things, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan baru mengenai bagaimana suatu perangkat dapat saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Menurut saya, materi yang paling menarik adalah ketika saya mempelajari bagaimana penggunaan ESP32, lalu sensor suhu DHT22 dan aplikasi Arduino IDE dalam praktikum. Dari materi tersebut, saya belajar bahwasannya kita dapat membuat sistem sederhana untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan secara real time. Kemudian, materi yang paling menantang ada di pertemuan 10, di mana materi ini mempelajari tentang sistem keamanan IoT. Melalui materi ini, saya juga memahami betapa pentingnya melindungi perangkat IoT di era digitalisasi saat ini dari serangan hacker dan ancaman keamanan, serta bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, materi yang paling bermanfaat sejujurnya semua materi. Namun, yang paling membekas di saya adalah Smart Room Monitoring Project, di mana materi ini membuka wawasan terhadap teknologi yang dapat digunakan untuk mengontrol kondisi ruangan sesuai kebutuhan. Lalu, selama praktikum juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman langsung dalam merangkai perangkat dan membuat program menggunakan Arduino IDE. Praktikum yang paling berkesan menurut saya adalah ketika kita diminta membuat kelompok beranggotakan 4 orang, lalu kita diminta mengembangkan alat-alat seperti ESP32, suhu sensor DHT22 menjadi praktikum yang lebih memiliki manfaat nyata. Pada saat itu, kelompok saya memilih membuat praktikum dari laboratorium komputer, monitoring suhu ruangan, dan sensor anti-maling. Itu benar-benar keren sekali. Lalu, kendala yang saya alami ini biasanya tuh ada berupa kesalahan wiring, terus error pada program, atau koneksi yang tidak stabil. Namun, hal itu juga membuat saya lebih teliti lagi dalam melakukan troubleshooting. Nah, di mata perkuliahan ini, saya banyak belajar mengenai penggunaan sensor, pemrograman microcontroller, serta penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata tuh banyak banget loh. Dan menurut saya pribadi, dosen IoT yakni Pak Adimas menyampaikan materi dengan sangat-sangat baik dan jelas, karena beliau tidak hanya menjelaskan teori, tapi setelah menjelaskan teori, beliau langsung meminta kita praktikum di kemudian harinya. Lalu materi yang diberikan juga sangat-sangat sesuai dengan praktikum, karena Pak Adimas juga seringkali memberikan kami materi berupa PPT atau PowerPoint, sehingga mahasiswa juga dapat memahami teori sekaligus implementasinya. Nah, interaksi dengan mahasiswa pun Pak Adimas juga berjalan dengan baik, karena beliau menjelaskannya ini dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian langsung praktikum alatnya ketika kelas berlangsung, kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk bertanya, bahkan selalu ada sesi diskusi bersama Pak Adimas. Nah, untuk kedepannya mungkin dapat ditambahkan lebih banyak contoh penerapan IoT di dunia industri dan kesehatan agar wawasan mahasiswa semakin luas dan terbuka. Kalau untuk gagasan inovasi IoT saya sendiri, sejujurnya saya mengusulkan pembuatan sebuah perangkat bernama NutriBand atau Smart Health Bracelet, yang dimana inovasi ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat memantau pola makan dan menjaga kesehatan, khususnya untuk mencegah resiko diabetes. Lalu, cara kerjanya adalah dengan menghubungkan gelang ke aplikasi smartphone, kemudian pengguna dapat memotret makanan yang akan dikonsumsi, kemudian sistem akan memperkirakan kandungan kalori, gula, lemak, dan nutrisi lainnya. Gelang juga dapat memantau kondisi tubuh pengguna melalui sensor kesehatan dan memberikan notifikasi apabila konsumsi gula sudah melebihi batas yang direkomendasikan. Sensor yang digunakan antara lain adalah sensor detak jantung, sensor suhu tubuh, akselerometer, serta modul Bluetooth atau Wi-Fi untuk mengirimkan data. Manfaat dari inovasi ini adalah membantu masyarakat menjaga pola hidup sehat, mengontrol asupan nutrisi, serta meningkatkan kesadaran terhadap resiko penyakit seperti diabetes dan obesitas. Sebagai penutup, mata kuliah Internet of Things memberikan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi saya, terkhususnya terhadap teknologi IoT yang dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang lebih inovatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.